Dan aku lihat di sini kemungkinan besar ini adalah pernikahan yang sebelumnya, sebelum berakhir terjadi pengkhianatan guys, karena The Three of Swords muncul. Saat ini mantan terindahmu ini sedang bersama orang lain. Oke, sudah punya pasangan lagi. Dan mungkin dulunya ketika kalian bersama, pasangannya yang sekarang adalah pihak ketiga atau selingkuhannya, atau orang yang bareng-bareng dengan dia melakukan pengkhianatan ke kamu. Oke. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah special reading mantan terindah untuk ke-12 zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di bulan Maret 2024 ya. Ini readingan khusus untuk kalian yang punya mantan terindah guys. Dari sekian banyak mantan yang pernah menjalin hubungan asmara dengan kalian, tentunya ada satu orang yang kalian jadikan sebagai yang terindah ya. Alasannya bisa macam-macam ya. Mungkin ini orang yang paling toksik yang pernah hadir dalam hidupku Ray, karena itulah aku akan nyatakan dia sebagai yang terindah atau mantan yang paling indah. Bisa jadi juga dari sekian banyak mantan Ray, 12.700 mantanku hingga saat ini, dan hanya orang ini yang paling bisa membuat aku berbunga-bunga misalnya. Oke, you choose, you mention the reason, tapi yang jelas satu orang, oke, dan kemudian dia yang terindah. Oke. Itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu guys, supaya kita bisa cari tahu bagaimana keadaannya saat ini. Karena orang yang terindah ini guys, mantan yang terindah ini, biar bagaimanapun pasti masih mengambil tempat di pikiranmu atau di dalam hatimu ya. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan nanti, tentunya pasti ada informasi penting yang perlu kamu dapatkan mengenai ini orang ya. Aku merasa urusan kalian belum selesai. Oke, this is general reading, bisa cerita atau energi banyak orang ya. Jadi belum tentu akan sama persis seperti apa yang aku sampaikan ke kamu. But I feel okay. Your Sun, Judgment. This person is still in love with you. Okay, King of Cups, the Empress, the Sun, dan the Judgment ditambah the Seven of Swords. Oke, Seven of Swords itu bau-bau manipulasi yang sangat tinggi ya guys. Oke, nanti kita lanjutkan. Aku open dulu. Aku bicara dengan 12 zodiak sign sekaligus special reading guys, satu readingan untuk ke-12 zodiak sign. Jadi peluang untuk kamu merasa resonate dengan readingan ini akan semakin mengerucut, mengecil ya. Silahkan kamu ambil apa yang menjadi milikmu, dan yang bukan milikmu kamu sisakan untuk yang membutuhkan, para kaum duafa ya. Sharing is caring. Oke. Aku akan bukakan 10 kartu. 6 kartu pertama yang di cross akan membahas tentang dia dan kehidupannya yang bisa kamu ketahui atau yang perlu kamu ketahui. Dan kemudian nanti kalau kamu merasa resonate, cocok gitu guys, kayak terpanggil-panggil gitu untuk melihat 4 kartu yang vertikal itu berupa nasihat atau clue ya, petunjuk untuk kamu mengenai mantan terindahmu ini hingga 6 bulan ke depan. Oke, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Oke, kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku guys. Aku akan bantu cari solusinya untuk kamu. The Six of Cups, apa ini maksudnya guys? Untuk yang sering main-main tarot pasti udah tahu apa itu Six of Cups ya. Pasti langsung berbunga-bunga deh. Aquarius muncul guys. Oke. Taurus. Oke. Oke. Kita langsung mulai saja ya. Yang pertama aku mau ambil adalah kartu Oracle dulu. Ini akan menjadi pilot untuk pesan kamu ini. Halo. Oracle Pandil, Magical Pandar, Angel Skull Pandal, the Spirit come to this reading. Please bless this reading. For all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Special reading mantan terindah untuk mereka yang sudah menonton video ini. Ya, silakan kamu fokuskan wajah mantan terindahmu ini guys, dan sebutkan namanya di dalam hatimu. Itu satu-satunya cara untuk kita terkoneksi. Mudah-mudahan nanti readingan ini untuk kamu ya. Oke. Halo, mantan terindah. The Journey. Journey itu perjalanan ya guys. Oke. Kenapa dia sendiri? Terlihat sendirian ya nggak sih? Tapi
It's like enjoy. Ini ada journey itu artinya perjalanan, dan kemudian ini dia kelihatan keluar atau mengeluarkan setengah dari tubuhnya dari kaca jendela mobil, guys. Ini mobil ya. Ini mobil, dan kemudian dia mengeluarkan setengah dari tubuhnya, lalu terlihat kayak menikmati suasana gitu. And this is down ya. Ini senja, oke. Antara senja atau menjelang-menjelang inilah, menjelang-jelang matahari terbit, oke. Dan dia terlihat sehat, cantik, baik-baik saja. Ya, nggak kelihatan kayak sedih, tapi kelihatan enjoy themselves. Karena sendirian, guys. Aku tidak melihat ada yang ramai-ramai di sini. Eh, Mungkin ada orang di sebelahnya, karena mobil kan pasti ada yang nyetirin ya. Makanya dia bisa begini. Nggak mungkin dong dia pegang setir dan kemudian dia mengeluarkan badannya. Bisa tabrakan, guys, oke. Mungkin ada di sebelahnya begitu, tapi dia terlihat lebih menikmati kesendiriannya. Bisa jadi nih orang saat ini sudah bersama orang lain, mantan terindahmu ini, tapi lebih menikmati kesendiriannya atau enjoy themselves. Atau bisa jadi memang dia sendirian karena di sebelahnya ini supir bayaran gitu, guys, nggak ada kaitannya dengan romance ya. Tapi biasanya sih kalau orang yang mengunjungi tempat seperti ini, dia itu sedang berpasangan dong ya. Masa dia bawa supir sendirian ke sini, kan nggak lucu aja, agak-agak aneh. Walaupun demikian, guys, this is general reading. Any situation bisa terjadi ya. Intinya this is alone ya. Kecuali tadi dia kelihatan berduaan pegangan tangan, atau kelihatan lagi pelukan sama seseorang, atau kelihatan lagi kayak bermesra-mesraan dengan orang lain begitu, maka aku akan bilang bahwa dia ini sudah berpasangan dan kemudian menikmati hubungannya saat ini, bahagia dengan hubungannya saat ini bersama orang lain tentunya kan, karena dia mantan kamu. Oke, kalaupun ada orang di sebelahnya, dia lebih memilih untuk mencari kesenangannya sendiri ya. Itu dia yang bisa aku simpulkan dari kartu ini. Dan the journey ini, guys, it's still going on. Semua ceritanya tentang journey itu masih berlanjut ya. Oke. That's the second clue for you. Menurut ini orang masih berlanjut katanya, karena ini adalah berupa perjalanan. Oke. Mari kita lihat kartu besarnya seperti apa. Please bless this reading for all zodiac sign, Taurus, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Spesial reading mantan terindah untuk ke-12 zodiac sign. Terima kasih. Bulan Maret 2024. Mereka yang sedang memfokuskan mantan terindahnya. Oke, Seven of Cups, guys. Ini pusing, banyak pikiran ya, banyak masalah. Oke. Ya, Seven of Cups itu bisa opportunity, bisa problem ya, dan tergantung bagaimana cara kita melihatnya. Karena kadang-kadang, guys, kesempatan datang barengan dengan masalah. Tapi orang yang pintar untuk memanfaatkan kesempatan atau melihat kesempatan, dia tentu akan bisa menghandle masalah sebaik-baiknya untuk mendapatkan kesempatan di balik masalah tadi. Ya, that's the Seven of Cups. Tapi ketika the Seven of Cups datang, maka saat ini yang bisa kita bilang atau yang terlihat dari tampilannya orang yang sedang kamu fokuskan ini adalah too many problem happens all at once. Banyak masalah yang terjadi sekaligus ya. Ace of Wands. Oke. Apa-apaan ini? Mantan terindahmu ini kok energinya Ace of Wands ya? Crossed by the Knight of Cups. Wow, ini adalah permohonan maaf. Jadi ceritanya, guys, antara dia yang pengen minta maaf untuk Ace of Wands, atau dia sedang menunggu kamu minta maaf untuk Ace of Wands. Dan tetap feeling aku bilang dia ini sedang bersama seseorang saat ini ya. Jadi kamu mungkin kalau ngelihat di sosial medianya atau kamu kepoin dia begitu, dia ini terlihat tidak sendirian, guys. Tapi kartu ini bilang, journey ini bilang dia even bersama seseorang tapi cari kebahagiaannya sendiri. Jadi kayak ada orang di sebelahnya tapi sebagai pelengkap. Ya mungkin driving lah, ngantarin dia kemana-mana gitu ya, guys. Atau bisa jadi menemani dia kalau dia butuh dukungan atau butuh teman begitu. Tapi ini orang is like enjoying themselves atau kayak self care begitu, guys. Oke, Ace of Wands adalah new beginning, artinya yang mati dihidupkan kembali ya. Istimewa untuk Ace of Wands, guys, karena ini kayu mati. Ini kayu mati. Jadi kayu mati ketika dipegang oleh dua tangan yang berbeda, yang mati ini akan menimbulkan daun-daun baru. Sebentar lagi akan muncul daun-daun baru. Itu yang disebut dengan penyatuan kekuatan. Makanya sering dibilang sebagai Ace of Wands based on
Iya, combine the power ya. Tapi yang menjadi masalah adalah Knight of Cups ini semacam permohonan maaf atau offering emotion, menawarkan perasaan, memberitahukan perasaan yang sebenar-benarnya. Oke, ini fokus ya guys. Ini yang pertama keluar, ini nembak. As of Sword lagi, ya ini perdamaian, maka bisa dipastikan putusnya kamu dengan dia sehingga dia statusnya menjadi mantan terindah adalah pertengkaran ya. Karena As of Sword ini perdamaian. Ace of Wands sama-sama new beginning dengan Ace of Sword. Bedanya Ace of Wands yang mati ditumbuhkan kembali, Ace of Sword yang baru dimulai dengan cara perdamaian, rekonsiliasi ya. Dan kemudian this is the Nine of Cups. Crowningnya adalah enjoy myself. Ini kartu happy sendirian guys. Nine of Cups akan selalu terlihat sendirian. Dan lihat ini bajunya hitam. Ya, ini beda ya guys. Kalau di deck konvensional maka the Nine of Cups itu ini disebut dengan reverse, upward ya, upright, oke. Dan kemudian ini reverse ya. Tapi karena aku memang tidak mengambil kartu reverse, aku taruh reader yang tidak pakai kartu reverse, maka ini namanya deck vice versa. Ini baju hitam, walaupun dia sendirian, artinya sedang dalam keadaan sedih guys. Baju hitam itu simbol dari berkabung dan kemudian dia berusaha enjoy dalam keadaan sedih. Ya, dan ini tidak ingin terlibat dengan siapapun guys. Oke, lagi-lagi aku perlu bilang sama kamu, feeling aku dia saat ini menjalin hubungan dengan seseorang, tapi orang tersebut tidak bisa mengeluarkan dia dari kesedihannya ya, karena ini orang crowningnya I'm still in mourn atau masih dalam masa berduka, masih dalam masa bersedih. Oke, recent past, the Four of Pentacles, ada egois di sini kayak selfish, hanya memikirkan diri sendiri. Dari sisi dia ini ya guys, ini energi dia. Dan near future Hermit, berarti sebentar lagi ini orang akan menghilang guys dari pandanganmu. Hermit ini yang akan menculik ini orang untuk solitude ya, masuk ke masa-masa nyepi. Knight of Wands, the Two of Wands, Nine of Pentacles, Ten of Cups. Di bawah ada the Four of Cups, menyesal ya. Itu kartu yang terbuka, itu yang harus aku sampaikan ya. Jadi inti dari readingan ini orang menyesal. Dia kamu bilang sebagai mantan terindahmu dan dia merasa menyesal karena situasi yang harus terjadi di antara kalian berdua atau perpisahan ini yang membuat kalian berdua separate right now ya. Antara kayak apa boleh buat, nyesal, dan not doing anything. Karena Knight of Cups ini action guys. Ini tindakan sebenarnya. Jadi ketika dia tegak, ini orang mendekat ke kamu. Mungkin akan mengungkapkan permohonan maaf atau rasa nyesalnya begitu ya. Tapi dia kan miring, dia tidak melakukan itu. Makanya aku bilang antara apa boleh buatlah, emang udah begini jalannya. Tapi sambil menyesal, the Four of Cups, dan tidak melakukan apapun. Nine of Cups, miring. Yes. Oke, Virgo terlihat kuat di sini guys. Dan kemudian ada, tak hitung dulu ya. Cancer, Scorpio, Pisces yang kedua. Cancer, Scorpio, Pisces sama Virgo ya. Oke, mari kita langsung klarifikasi gimana ini ceritanya. Eight of Swords datang di sini guys. Oke, Eight of Swords itu attachment, kemelekatan, susah lupa, keingat-ingatan terus, kepikir-pikiran terus. Emang cantik banget kali ya. Kalau nggak cantik banget, ganteng banget gitu deh, karena ini general reading ya. Terlihat dari keadaan fisiknya ini luar biasa guys. Oke. Beberapa di antara kalian mungkin menjadikan dia mantan terindah itu alasannya adalah memang keindahan fisiknya ya. Kalau laki mungkin gede, tinggi, besar, brewokan gitu, ganteng. Kalau yang perempuan cantik, tinggi juga, kurus, mungkin tuh yang suka yang kurus, fisiknya bagus ya. At least kamu mengagumi fisiknya gitu deh, karena kan itu relatif ya guys. Karena yang aku bilang cantik belum tentu kamu bilang cantik gitu kan. Oke, tapi yang pasti kamu mengagumi fisiknya. Oke, mari kita lihat dulu The Knight of Pentacles, kemudian The Nine of Cups ditambah The Knight of Swords. Dua Knight muncul di sini, 3 sama Knight of Cups. Ini berarti menggebu-gebu sebenarnya ya. Semua energi Knight itu muda guys, darah muda. Oke, Knight of Pentacles ini adalah planning atau rencana mengenai Nine of Cups. So I will enjoy my loneliness, I will enjoy my independence. Dan kemudian The Knight of Swords muncul di sini. Ini biasanya konflik, kemarahan ya masih tersimpan atau terpendam ya. Karena bentuk datangnya kemarahan ini adalah dari The Four of Cups. Bukan marah sama kamu guys, tapi marah menyesali situasi ya. Oke.
Ketika the Nine of Cups muncul di crowning, maka ini orang saat ini sedang tidak Nine of Cups, gitu ya guys. Karena Nine of Cups ini kan independen sendirian. Itu yang aku bilang tadi. Oh, the Three of Swords. Ah, this is not good. Berarti dia pergi meninggalkan kamu mungkin karena orang lain ya. Dia pergi meninggalkan kamu karena orang lain guys. Atau vice versa. You know the story well, ya bukan aku yang tahu cerita sebenarnya. Oke, center of the reading, thank you. Queen of Cups, oke, masih ada cinta di sini guys. Kemudian the Ace of Wands, double confirmation, new beginning, Hierophant. Oh, bisa jadi ini pernikahan ya guys. Jadi ada orang yang kamu dan dia ini sudah pernah menikah begitu, dan kemudian dia diganggu sama orang lain, lalu dia pergi bersama orang lain, dan kemudian kamu ditinggalin begitu ya. Lalu kamu bilang dialah mantan terindahku, no matter what the reason. Dan ini orang even bersama orang lain saat ini, tapi ngerasa kayak lebih enak kalau sendirian. Dia membutuhkan ini orang guys. That's why ini orang saat ini, orang yang kamu fokuskan ini terlihat in relationship. Karena crowningnya Nine of Cups, dia tidak mungkin sedang Nine of Cups saat ini. Kita nggak akan pengen sendirian guys ketika kita lagi sendirian. Kita tidak akan menjunjung tinggi kesendirian. Aduh pengen banget deh sendirian gitu. Ya kita udah sendirian, ngapain pengen sendirian gitu. Kalau kita pengen memaintain kesendirian, it's okay. Tapi crowning tidak tentang maintenance. Crowning tentang cita-cita, harapan, impian ya. Jadi saat ini berarti dia tuh dengan siapapun dia berurusan saat ini guys, justru malah pengen detach, pengen out ya. Artinya setelah lepas dari kamu, dia pun pengen lepas dari kadang tadi terlihat the Three of Swords ya. Jadi ini berupa pengkhianatan mungkin atau perselingkuhan, dia pengen lepas dari selingkuhannya atau dari pihak ketiganya begitu ya. Dan aku ngeliat ini seperti pernikahan guys, oke. Hierophant datang kayak ada pernikahan yang pengen ditegakkan kembali. Ace of Wands yang sudah mati mau ditumbuhkan kembali, tapi butuh kerjasama ya. Ketika Ace of Wands datang harus ada dua tangan memegang batang kayu yang sudah busuk. Kalau sendiri aja ya nggak bisa gitu. Nah ini orang merasa kayak nggak punya kemampuan. Karena untuk mendekat ke kamu pun mungkin nggak akan semudah itu guys, karena dia masih sama orang lain kan saat ini ya. Mari kita lihat Ace of Swords. Plannya ini kayak to become single again first, and then let me think what my next step gitu ya. Sing penting aku sendirian dulu, nggak urusan lagi sama dia nih, sama yang di sebelahnya tadi. Setelah itu nanti aku akan pikirkan ke depannya seperti apa. Magician, it's like impossible guys. Ketika Magician datang di crowning, itu adalah mengharap pada keajaiban. Berarti saat ini menurut dia ini mustahil, nggak akan mungkin terjadi kalian bersama lagi ya. The Ten of Swords, antara rasa sakit yang sudah kamu rasakan yang dia bikin, antara itu penyebabnya, atau ini udah terlalu menyakitkan di antara kalian berdua. Jadi kayaknya nggak akan ada cerita yang baik-baik lagi lah dalam bentuk Ace of Wands atau Ace of Swords. Kalaupun ajak-ajakan baik-baikan, maaf-maafan, nggak akan seperti dulu lagi deh gitu ya. Hanya keajaiban yang bisa mengubah situasi di antara kalian berdua. Ini orang menyesal ini guys. Ini penyesalan ini. Oke, crowning Nine of Cups, thank you very much. Devil, ini attachment ya, kayak melekat, terikat pada sesuatu dan sulit banget untuk lepas. Jadi ketika Nine of Cups datang bersama dengan The Devil, ini orang pengen lepas tapi tidak bisa lepas karena Devil itu kayak lem guys, dan bukan hal yang baik ya. Maka orang yang bersama dia saat ini bukanlah orang yang bisa membuat dia merasa keadaan membaik. Oke, Empress adalah independent. Nine of Cups datang bersama Empress, itu artinya single, independent, mandiri sendirian, tidak terikat dengan siapapun, tidak bergantung ke siapapun. But somehow aku ngerasa ini orang bergantung. Karena Devil itu ketergantungan atau addiction ya. Entah apalah guys yang bikin dia harus bergantung sama si Sono tadi. Bisa jadi mungkin duitnya ya, bisa jadi mungkin hutangnya, I don't know ya, bisa jadi mungkin nggak tegaan, oke, bisa jadi mungkin malu guys, kadung udah kemakan kata-kata karena dia lebih memilih yang Sono daripada memilih kamu. Ini kan three of swords situation atau third party situation, dan it's again about regret, penyesalan. The Four of Cups, the Four of Cups, this is double confirmation. Subconscious mind itu kadang naik ke permukaan, kadang diredam ya. Ketika diredam itu biasanya logika naik. Logika naik itu kayak bilang oke lah apa boleh buat kan gitu kan. Tadi antara apa boleh buat, menyesal, dan
not doing anything. Jadi ketika dalam keadaan dia itu melekat atau nempel ke sono, ke orang yang satu lagi tadi, dan dia tidak mampu untuk melepaskannya atau membreak up untuk bisa menjadi Empress atau Nine of Cups, jadi kayak ya udahlah, apa boleh buat. Ini orang perlu dibikin personal reading ya guys oleh coach. Biar tak marahin dia di personal reading. Oke. Recent past, the Four of Pentacles. Karena dia kayaknya nggak paham banget tentang independent, tentang power, ya self love. Oke. Eight of Swords lagi-lagi sulit lupa, kepikiran terus, keingatan terus, the Fool. Jadi dia memulai yang baru dalam hidupnya. Begitulah ya guys ceritanya. The Fool datang bersama dengan the Four of Pentacles. It's like more to Pentacles thing atau financial beneficiary ya. Jadi kayak keuntungan dalam hal finansial aku lihat di sini yang paling penting bagi ini orang. Makanya muncul Four of Pentacles. Dan kemudian kalaupun bukan finansial guys, anything about wealth ya, karena Pentacles itu hal duniawi, oke? Okay? Dan kemudian no matter what, aku harus meneruskan ini because I don't have option in my life. Ketika dia lebih memilih untuk meninggalkan kamu dan memilih yang sono begitu ya, maka tidak ada pilihan lain selain menerima keadaan bersama yang sono tadi yang terlihat. Ketika mereka bersama, dia justru malah enjoy themselves ya, pura-pura nggak ada orang di sebelahnya. Oke. Okay. Raise near future, the Hermit. Seven of Pentacles, High Priest, ya, not doing anything ya. Aku rasa sampai dengan 6 bulan ke depan aku tidak melihat ada pergerakan dari ini orang. Jadi gini plan dia bebaskan dirinya dulu dari yang Devil tadi, pihak ketiga, dan kemudian after become independent, ini orang akan memikirkan next step. Apa itu kira-kira next stepnya Ray? Yang pasti berkaitan dengan Ace of Wands ditambah Ace of Swords, dan itu ke kamu. Di 6 bulan ke depan ini orang tidak terlihat melakukan apapun karena Knight of Cups ini masih tetap akan miring. Hermit akan datang menculik dia untuk saying something guys. Oke. Jadi dia nggak usah personal reading deh. Karena Hermit yang akan segera mempersonal reading dan mengajari. Hermit itu kan guru besar ya guys tentang kehidupan. Itu nanti yang akan membuat dia itu memahami situasinya. Sampai dengan 6 bulan ke depan masih dalam masa kuliah. Aku lihat kuliah Hermit ini kehidupannya akan lebih menyedihkan dari yang sebelumnya. Akan lebih kesepian, akan lebih terlantar tanda petik, karena semua solitude itu seolah-olah tidak ada orang yang memperhatikan ya. Teman-temannya akan menjauhi dia, keluarganya akan menjauhi dia, dia akan merasa kesepian sendirian, dan kemudian satu-satunya yang bisa dekat dengan dia adalah si Devil tadi, tapi itu pun dia merasa nggak nyaman sehingga memilih mundur. Oke, klop di karantina sama Hermit ya. Jadi sampai dengan 6 bulan ke depan aku lihat masih ada banyak pelajaran yang akan diserap ini orang dari Hermit, dan ini tentu berkaitan dengan cleansing of the soul ya. Hermit itu akan selalu identik dengan healing, cleansing of the soul, mencuci jiwa katanya. Dan sampai dengan 6 bulan ke depan aku tidak melihat ada pergerakan apapun yang mengarah ke kamu dari ini orang. Oke? Oke. But the plan is to be independent. Karena banyak diantara kalian kayak mikir gini, dia hubungannya dengan si Sono itu, si pihak ketiganya itu gimana gitu. Dan aku lihat sih dia itu pengen lepas dari si pihak ketiganya, because attachment atau addictionnya Devil itu menyiksa sekali guys. Itu pun dia belum lulus. Gimana ceritanya mau memperbaiki ke kamu? Nggak akan bisa guys ya. Kamu tentu nggak mau lagi kalau dia muncul dalam keadaan dia masih ada urusan sama si pihak ketiganya ya kan. Oke, so just let it be. Six of Cups tadi random shuffle ya. Oke, out of the box, out of the topic. Orang ini masih akan tetap kamu pikir-pikirkan gitu deh guys di sepanjang tahun 2024 ini. Kenapa? Karena dia juga masih tetap memikir-mikirkan kamu di 2024 ini, oke? Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai situasi yang sedang kamu hadapi berkaitan dengan ini orang, mantan terindahmu ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di special reading mantan terindah untuk bulan Maret 2024 ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di readingan mantan terindah berikutnya. Thank you very much. Dadah.